Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Eh, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kelas syarah waraqat, di mana ini merupakan kelas tentang pelajaran usul fikih, ilmu usul fikih. Pada pertemuan sebelumnya, cukup lama ya, sekitar 2 minggu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang definisi dari usul fikih. Di mana definisi dari usul fikih ini, mati lagi nih. Di mana definisi dari usul fikih yang dipilih oleh para ulama, mati lagi. Bentar. Oh, enggak. Di mana definisi yang dipilih oleh para ulama menggunakan beberapa kecenderungan yang mereka pilih. Ada yang berusaha untuk mendefinisikannya secara had, sehingga mendefinisikannya dengan maudhu atau topik yang dipilih. Mereka mendefinisikannya sebagai usul fikih turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha, atau ma'rifatu dalail fikih ijmal wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Ada juga yang berusaha untuk mendefinisikannya secara rosam saja, yaitu ilmun yutawassalu bihi ila ma'rifati istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang digunakan untuk beristimbat hukum dari nas-nas syariat. Kemudian kemarin juga kita terangkan bahwasanya sebagian para ulama yang mendefinisikan usul fikih, ada yang mendefinisikannya secara lengkap, di mana 3 unsur yang perlu dipenuhi di dalam usul fikih dijelaskan seluruhnya, disebutkan secara nas di dalam definisinya. Ketika itu mereka mendefinisikannya sebagai ma'rifatu dalail fikih ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Jadi ada 3 unsur tentang dalil-dalil ijmali, kemudian tentang tata cara mengambil argumentasi dari dalil-dalil terperinci, dan kemudian tentang syurutul mufti wal mujtahid. Itu kecenderungan para ulama, dan itu yang dianggap oleh para ulama sebagai pembahasan atau topik ilmu usul fikih secara lengkap harus memenuhi tiga unsur itu. Namun misalnya di dalam kitab Imam Haramain di sini memilih 2 unsur saja yang disebut, yaitu turukuhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Jadi dipilih hanya 2 karena mengetahui kaifiyatul istidlal itu ya jurru ila ma'rifati syuruti al-mujtahid mustafti wal mustahid wal muqallid. Karena mengetahui tata cara mengambil argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah itu menarik ke pembahasan tentang siapa yang bisa memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat. Karena itu disebutkan hanya 2 unsur saja. Semua ulama antara memilih 3 unsur disebutkan seluruhnya atau hanya 2 unsur saja. Namun apa yang misalnya dipilih di dalam kitab Jam'ul Jawami oleh Tajuddin As-Subki, turukuhu ala sabilil ijmal, hanya menyebutkan dalil-dalil usul fikih, dalil-dalil fikih secara ijmal. Ini pendapat yang ditolak oleh mayoritas ulama karena ada unsur yang tidak tersebutkan secara tekstual di dalam definisi usul fikih. Padahal minimal 2 unsur itu disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Oke. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di dalam pembahasan usul fikih itu selalu mengandung tentang dalil-dalil fikih secara global. Dalil-dalil fikih secara global. Secara global itu maksudnya di mana
dalil-dalil ini bisa diterapkan di dalam pembahasan-pembahasan fikih secara terperinci. Itu unsur pertama. Unsur kedua adalah tata cara beristimbat dari dalil-dalil terperinci. Kemudian yang ketiga adalah syarat tentang mujtahid dan muqallid. Itu unsurnya. Nah, pembahasan di dalam kelas hari ini adalah tentang jika topik dari usul fikih itu memuat 3 unsur, maka sebenarnya pembahasan di dalam usul fikih itu apa saja? Karena kan kita di dalam Mabadi al-Asyrah tentang prinsip-prinsip tasawur terhadap sebuah ilmu kan ada dikenal 10 prinsip kan. Di antaranya adalah topik dan juga ada al-masail. Nah, masalah-masalah yang disebutkan di dalam kitab usul fikih itu apa saja? Di dalam kitab usul fikih itu apa saja? Disebut sebagai bab, disebut sebagai masail, boleh. Masalah adalah qadhiyatun mubarhanun 'alaiha fil ilm. Masalah apa? Masalah itu definisinya apa? Sebuah qadhiyah. Qadhiyah. Qadhiyah itu apa? Qadhiyah itu terdiri dari maudhu' dan mahmul. Masalah ada qadhiyatun mubarhan 'alaiha. Sebuah qadhiyah yaitu sebuah statement yang terdiri dari maudhu' dan mahmul, mubarhan 'alaiha, yang diberikan argumentasi di sana. Fil ilm, dalam sebuah ilmu. Maka itu karena masail demikian, maka nanti bab-babnya di dalam usul fikih selalu terbentuk qadhiyah. Misalnya al aslu fil amri lil wujub. Yang al aslu fil amri berarti dia maudhu, kemudian lil wujub berarti dia mahmul. Jelas ya? Jadi usul fikih, kitab yang menjelaskan tentang fan yang disebut sebagai usul fikih adalah sekumpulan masalah-masalah, di mana masalah-masalah itu adalah qadhaya-qadhaya yang diberikan argumentasi di sana, di mana dia tersusun dari ada yang mahmul, ada yang maudhu, ada mahmul, ada maudhu dan mahmul, ada nisbat antara keduanya, dan ada tasdik untuk memahami, tasdik untuk menetapkan apakah ini terjadi atau tidak terjadi, sebagaimana yang kita pelajari di dalam ilmu mantik. Maka ya, masail-masail yang banyak ini, masail-masail yang banyak sekali di dalam usul fikih, di dalam atau di dalam ilmu-ilmu yang lain, itu diringkas, dijadikan satu kesatuan yang disebut sebagai topik, yang disebut sebagai maudhu. Nah, maudhu'nya setelah diringkas oleh para ulama, harus maudhu usul fikih harus terdiri dari 3 hal, yaitu tentang dalil-dalil fikih secara global, kemudian tata cara mengambil argumentasi, beristidlal, mengambil istimbat dari dalil-dalil terperinci, dan tentang syarat-syarat orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah dan yang lainnya. Karena di dalam pembahasan tentang tata cara mengambil istimbat, mengambil hukum dari Quran Sunnah, itu terjadi banyak hal. Terjadi banyak hal yang hanya bisa dipahami oleh para pakar. Karena hadis ini terkadang bertentangan dengan hadis yang lain secara zahir. Ayat Al-Quran ini terkadang bertentangan dengan ayat yang lain secara zahir. Kadang ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis, hadis bertentangan dengan ayat Al-Quran secara zahir. Maka perlu sebuah ilmu untuk memahaminya. Ilmu ini disebut sebagai usul fikih. Karena demikian, maka disebutkan orang yang memiliki kapabilitas, kepakaran, kualifikasi untuk memahami, untuk mengambil istimbat. Itu yang disebut sebagai mujtahid. Orang yang tidak memilikinya, maka disebut sebagai muqallid. Maka dibuatkan bab khusus untuk membahas tentang siapa yang pantas disebut sebagai mujtahid, siapa yang pantas disebut sebagai muqallid. Nah, bab pada kelas hari ini adalah
menjelaskan atau menyebutkan bab-bab atau masalah-masalah yang nantinya sebagai perincian di dalam kitab usul fikih. Nah, pertanyaannya mengapa Imam Haramain menyebutkan babnya ini secara zikron, secara langsung, tidak di sardan, disebutkan secara global, secara langsung seluruhnya atau sebagiannya, sebagian besarnya. Padahal nanti kalaupun tidak disebutkan seluruhnya, nggak perlu ada abu-abu usul fikih, itu nanti akan orang sudah memahami bahwasanya nanti bab-bab dari usul fikih ya nanti tentang aksamul kalam, amr, nahi, am, khos dan sebagainya. Kenapa perlu disebutkan abu-abu usulul fikih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, dan itu pertanyaan itu dijawab dan bisa kita pahami secara mandiri juga, agar orang, karena kitab ini adalah kitab yang dituliskan oleh Imam Haramain untuk pemula ya, untuk pemula, maka sejak dari awal perlu juga untuk disebutkan nanti yang kita bahas di dalam kitab ini apa saja, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak langsung ganti bab terus membahas secara terperinci bab itu, nanti ganti bab yang lain enggak, tapi dijelaskan agar himmahnya, semangatnya pembaca pemula ini sejak dari awal terpantik. Misalnya ada orang ketika menerangkan di sebuah kelas, dia ngomong pada hari ini kita akan menerangkan bab ini A, kemudian bab B, bab C. Nanti orang pendengar itu akan semangat nih, wah ini masih A ini, nanti ada lagi B, nanti ada lagi C. Itu tata cara untuk tansyidu at-tullab, untuk memberi semangat kepada para pelajar memahami bagaimana bab-bab nanti yang akan diberikan. Karena itu beliau mengangkat bab ini. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa abwabu usulil fikhi aqsamul kalami. Al-amru wal amru wan nahyu wal am wal khas, ya kan, seperti itu. Aqsamu al-kalami wal amru wan nahyu wal amu wal khasu wa yudhkaru fihi al-mutlaqu wal muqayyadu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wa fi ba'd an-nusakhi wal muawwalu wa sayati wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal ikhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wat tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Ya kan? Beliau menjelaskan tentang atau menyebutkan bab-bab yang terkandung di dalam kitab usul fikih. Beliau mengatakan dan bab-bab usul fikih yaitu aqsamul kalam, tentang jenis-jenis kalam. Jenis-jenis kalam maksudnya kalam yang memberikan faedah itu tersusun dari apa saja. Bagaimana membentuk kalam yang berfaedah. Membentuk kalam yang berfaedah. Karena di dalam istimbat itu penting kalau kita untuk mengetahui mana kalam yang berfaedah dan mana yang kalam yang tidak berfaedah. Maka perlu disebutkan unsur dari kalam yang berfaedah itu bagaimana. Kemudian juga ada bab tentang amr. Nanti definisi seluruhnya itu nanti kita lewati ya. Kita akan melewatinya dan membahas satu persatu di dalam babnya. Kalau ini hanya sekedar memberi semangat. Nanti kita akan mempelajari bab usul fikih tentang aqsamul kalam, jenis-jenis kalam, atau unsur penyusun kalam itu sendiri. Juga kita membahas tentang amr, sebuah perintah, nahi, sebuah larangan. Ya. Pada umumnya ayat-ayat hukum, ayat Al-Quran itu terdiri dari amr dan nahi. Kalau yang terkait dengan hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu sebenarnya kalau bisa diringkas, kandungannya adalah perintah, larangan, janji, dan ancaman. Yang terkait dengan hukum syariat, yaitu fikih. Hukum syariat itu apa? Hukum yang seharusnya kita lakukan atau kita tinggalkan.
Itu disebut hukum syar'i. Itu hanya yang berkaitan pada perintah dan larangan. Karena itu hukum syar'i itu ada 5. Wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Ayat-ayat yang lain yang tidak mengandung, baik itu kandungannya secara lafzi atau tidak secara lafzi, yang tidak mengandung itu, maka itu bukan ayat-ayat yang bersifat hukum, yang bisa dijadikan istimbat secara langsung terhadap hukum syariat. Karena nggak semua ayat dalam Al-Quran itu mengandung hukum syariat, enggak. Karena hukum syariat itu jenis tertentu yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak semuanya. Karena itu definisi dari hukum syar'i itu kan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw takhir aw bil a'am wad'an. Ya kan ya? Hukumnya itu audiensi Allah yang terkait dengan mukallaf yang mengandung makna tuntutan atau pemberian pilihan. Tuntutan itu baik tuntutan untuk melakukan atau tuntutan untuk ditinggalkan, atau memberi pilihan, atau yang terkait dengan hukum wad'i. Hukum wad'i. Itu hukum syar'i, seluruhnya hukum syar'i. Misalnya, saya kasih contoh, ini lebih ke praktek dikit-dikit ya. Kasih contoh ayat Al-Quran yang bukan ayat hukum, yang lainnya ayat hukum. Misalnya ayat hukum diantaranya itu adalah ayat hukum wa aqimus shalah, dan tunaikan sholat. Berarti ada masalah perintah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman untuk melakukan sholat. Wa aqimus shalah, dan tunaikan sholat. Maka kita wajib menunaikan sholat. Nanti di proses istinbat bagaimana cara mengambil hukumnya sehingga menghasilkan kesimpulan sholat itu wajib. Namun ada yang lain yang tidak terkait dengan itu. Misalnya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad Allahus samad. Katakan, dialah Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Zat yang seluruh makhluk bergantung padanya. Apakah itu ayat hukum? Tidak. Itu ayat tentang akidah. Ayat tentang akidah. Nah, di depannya ada perintah kul. Nah, oleh para ulama kul itu maksudnya adalah bukan ayat, berarti kita diperintahkan huwallahu ahad, diperintahkan untuk beriman. Tapi ini maksudnya adalah ayat yang lain yang tidak terkait dengan hukum syariat. Tidak terkait dengan hukum syariat. Meskipun tetap wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kulnya. Misalnya ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ayat kauniyah, misalnya waqila ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i. Dan dikatakan ya ardu bla'i, wahai bumi ibla'i, telanlah air-air itu. Itu cerita tentang ketika Nabi Nuh itu diberikan banjir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah ditakdirkan banjirnya selesai, maka ada perintah dari Allah, khitabnya kepada siapa? Bukan kepada mukallaf, tapi kepada bumi. Telanlah air itu. Berarti ini nggak terkait dengan kita. Artinya bukan hukum syar'i bagi kita. Itu hanya cerita ayat kauniyah yang mengandung faedah yang luar biasa besar, di mana seluruh alam semesta itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala alam semesta, langit di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya. Itu bukan kaitan dengan ayat syariat, tapi ayat yang lain. Ya. Untuk mengetahui itu kita perlu memahami apa itu usul fikih. Makanya di dalam bab usul fikih itu nanti ada pembahasan tentang amr dan nahi. Kemudian ada am, yaitu lafadz-lafadz yang mengandung makna secara umum, menghabiskan makna secara umum, dan khos, ada yang spesifik. Nanti definisinya masing-masing kita bahas. Wa yudhkaru fihi al-mutlaq wal muqayyad.
Ada pertanyaan, kenapa pembahasannya setelah nahi, am, dan khos itu langsung masuk ke mujmal, mubayyan, mudhahir? Padahal kan ada bab usul fikih yang lain yaitu mutlak dan muqayyad. Maka oleh Syekh Al-Mahalli dikatakan ditambahkan wayud garfi dan disebutkan di sana juga tentang bab lafadz mutlak dan muqayyad. Lafadz mutlak dan muqayyad. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa digunakan untuk mengkritik Imam Haramain, karena Imam Haramain ternyata ketika menyebutkan tidak lengkap, sebenarnya tidak juga, bisa ditakwil. Karena baik am dan khos, mutlak dan muqayyad itu memiliki kesamaan. Kesamaannya, am itu adalah sesuatu yang lafadz yang mencakup banyak hal. Khos itu yang mencakup sedikit hal atau salah satu hal. Demikian juga mutlak dan muqayyad. Mutlak itu yang mencakup banyak hal, kemudian muqayyad itu mencakup sedikit hal. Namun berbeda karakternya. Karakternya kalau am itu umumnya istighraqi, kandungan universalnya itu istighraq, menghabiskan seluruh afrod. Kalau mutlak itu umumnya syuyu'i. Syuyu'i itu menyebar. Apapun yang dilaksanakan, baik itu jenis A, jenis B, ya udah itu masuk mutlak. Itu nanti kita bahas lah. Khos itu khusus, mutlak juga dia mirip dengan khos tapi beda. Jadi mutlak itu lawannya muqayyad, muqayyad ada sesuatu yang mutlak kemudian dibatasi dan sebagainya. Artinya ketika sudah dibatasi dia cakupannya lebih kecil. Karena itu menurut Imam Haramain tidak perlu disebutkan dalam penyebutan itu. Artinya kita bisa mentakwilnya karena sebagian ulama mengkritik Imam Haramain. Kenapa kamu tidak menyebutkan bab yang lain, yaitu yang setelah am dan khos kan ada pembahasan tentang mutlak dan muqayyad yang juga nanti akan dibahas di dalam kitab ini. Artinya gini, yang disebutkan oleh Imam Haramain di depan sini diurutkan itu memang tidak mencakup seluruh kandungan di dalam kitab ini. Memang. Makanya barangkali maksudnya Imam Haramain itu am dan khos itu yang karakternya seperti itu, nanti otomatis di dalamnya ada munasabahnya itu pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Seperti itu. Intinya seperti itu. Ini bagaimana kita memahami teks para ulama secara benar, secara fakih, dan secara intelektual. Kemudian juga dibahas, kemudian juga dibahas tentang, ini kaitannya masih semua dalam topiknya, dalam topik usul fikih itu kaitannya dengan dalailul fikih ijmalan. Dalil-dalil fikih secara ijmali ya seperti ini. Amr, nahi, am, khos, mutlak, muqayyad itu dalil fikih secara ijmali. Karena kenapa ijmali? Secara global itu nanti bisa disebutkan, bisa dijadikan di dalam muqaddimah kubro di dalam qiyas sakal awal ketika misalnya wa aqimus shalah itu amr. Aqimus shalah bentuknya adalah perintah. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Al-amru yadullu alal wujub. Ya kan? Berarti itu dijadikan sakal di dalam dijadikan muqaddimah kubro di dalam sakal awal di dalam ilmu mantik. Ya. Itu masih dalailul fiqh ijmalan dan itu bisa diterapkan di dalam banyak bab. Bab toharo, bab sholat, bab zakat, bab puasa itu nanti semuanya amr, nahi dan sebagainya. Karena itu ini masih masuk kategori tentang dalailul fiqh ijmalan. Wal mujmal dan lafaz global, wa mubayyan dan lafaz yang telah jelas. Global dan telah dijelaskan. Wal zahir dan lafaz zahir. Wa fi ba'din nusakhi dan di dalam salah satu manuskrip wal muawwal karena lawan dari zahir itu muawwal. Wasayati dan akan dijelaskan juga nantinya. Juga ada pembahasan tentang wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal ikhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wat tartibul adillah. Tentang perbuatan nabi, tentang nasikh dan lafaz yang bisa menasih apa ayat-ayat yang menasah ayat yang lain atau hadis yang lain, mansukh yang dinasah, ijma tentang ijma dan ikhbar wal akhbar dan kabar nabi, khabar ahad maksudnya tentang hadis. Kemudian kias wal kemudian tentang hadr wal ibaha. Hadr wal ibaha di sini maksudnya keharaman atau kok ada hadr wal ibaha di sini nggak ada. Wa tartibul adillah. Jadi
tadi kan unsurnya pertama dalil fikih secara global, kemudian tata cara mengambil istifadah dari dalil fikih. Nah, di dalam pembahasan tentang ini amar nahi amkhos itu kalau judul-judulnya itu penyebutan kaidah-kaidahnya adalah tentang kaidah-kaidah tentang dalil-dalil fikih secara global. Judul-judulnya yaitu nanti tentang mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, kemudian am dan khos seluruhnya. Itu seluruhnya membahas tentang dalil-dalil ijmali. Nanti kemudian masuk ke tartibul adillah. Tartibul adillah itu cara mengurutkan argumentasi. Ini masuk ke topik pembahasan yang masuk ke topik, jadi itu nanti pembahasannya cukup banyak. Itu pembahasan juga masih ke kaifiyatil istifadah, tata cara mengambil argumentasi dari dalil-dalil terperinci. Lah, namun yang perlu diketahui tentang bab amar, nahi, amkhos dan sebagainya itu dalam kandungan topik itu selain mengandung tentang kaidah-kaidah fikih secara global juga mengandung topik dari tentang kaifiyatil istifadati minal adillah tafsiliyah. Tata cara mengambil istifadah, mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil terperinci. Jadi penyebutan bab-bab ini itu mengandung, artinya sudah menjelentrehkan, membahas tentang topik-topik dua unsur topik di dalam usul fikih. Ya kan? Kemudian wa tartibul adillah juga demikian, apalagi tartibul adillah itu yang tentang tata cara yang paling spesifik bagaimana mengharmonikan antara beberapa ayat Al-Qur'an yang kandungannya seolah-olah bertentangan. Nah, nanti masuk ke wasifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin itu nanti memenuhi unsur yang ketiga. Unsur ketiga yaitu tentang syurutul mujtahid. Wa kaifiyatul wa halul mustafid atau keadaan orang yang mengambil faedah dari kaidah-kaidah usul fikih. Jadi artinya apa? Jadi artinya ketika usul fikih didefinisikan dengan menyebutkan topik-topiknya, di mana topik-topiknya itu ada 3 unsur, maka di dalam masalah-masalah yang nantinya akan disebutkan di dalam kitab ini juga harus mengandung unsur dari ketiga topik itu, tentang dalil fikih secara ijmali, tentang tata cara mengambil istifadah dari dalil secara terperinci, dan juga tentang syarat untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan beristifadah dari Quran dan hadis dan yang lainnya. Nah, maka ini tentang sifat orang mufti, yaitu maksudnya mujtahid, dan orang yang meminta fatwa, yaitu muqallid maksudnya. Dan hukum orang-orang mujtahid. Hukum apa saja yang terkena taklif bagi seorang mujtahid, tidak bagi yang lain. Di antaranya hukum yang terkena bagi orang mujtahid adalah dia haram untuk taklid. Ketika dia sudah memiliki kemampuan untuk beristinbat, dan kemampuan itu diakui oleh ulama sezamannya, maka dia terkena hukum taklif yang tidak terkena bagi mayoritas orang lain. Jadi kita itu beda hukumnya, bagi kita dengan Imam Syafi'i itu beda. Imam Syafi'i itu haram taklid, haram ikut pendapat ulama lain, itu haram. Karena beliau sudah memiliki kemampuan untuk bisa langsung mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Sedangkan kita itu tidak haram, bahkan wajib dalam beberapa hal untuk taklid kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang pakar jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi hukum bagi orang pakar dan orang yang belum pakar itu memang berbeda. Itu memang berbeda karena keadaan manusia itu berbeda-beda. Kalau semua orang dituntut untuk jadi mujtahid, maka tidak ada orang yang nanti mengurusi persoalan dunia. Misalnya kerja kan butuh fokus dan sebagainya. Apakah orang yang fokus kerja itu bisa menjadi mujtahid sekalian? Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak. Karena mujtahid itu adalah sebuah kemampuan yang membutuhkan keseriusan yang tingkat tinggi sehingga dia tidak mampu untuk melakukan yang banyak. Jadi bab-bab yang disebutkan oleh Imam Haramain di sini itu sudah mencakup ketiga unsur topik di dalam usul fikih yang perlu untuk dijelaskan di dalam kitab
usul fikih. Ya kan ya. Penjelasan tentang definisinya nanti kita akan melewatinya itu seluruhnya, melewatinya dalam bab ini. Kemudian kita melangkah ke pembahasan yang disebut sebagai aksamul kalam. Itu yang disebut oleh Imam Haramin di sini, fa amma aksamul kalami fa aqallu ma yatarakkabu minhu al kalamu isman. Nah, beliau mengatakan, Imam Haramin mengatakan begini, adapun jenis-jenis kalam, maka unsur paling sedikit yang terbentuk kalam darinya, kalam itu terbentuk darinya itu isim, dua isim, dua kata benda. Misalnya contohnya nahwu zaidun qaimun. Nah, ini kata-kata Imam Haramin agak sedikit muskil. Bagi para ulama ini agak sedikit muskil. Muskilnya gimana? Kan beliau mengatakan fa'amma aqsamul kalam. Adapun jenis-jenis kalam. Ini kan mubtadanya. Ini kan mubtadanya. Saya ajari dikit-dikit memahami kalam turos secara lebih teliti ya. Adapun ini kan mubtadanya. Adapun jenis-jenis kalam, kemudian khobarnya beliau langsung fa'aqallu ma yatarakkabu minhul kalam. Ini agak muskil. Adapun jenis kalam, maka yang paling tersusun, yang paling sedikit kalam tersusun darinya itu dua isim. Minimal unsur yang bisa disebut sebagai kalam itu dua isim. Nah, ini kan tidak menjelaskan tentang asamul kalam, padahal kaidahnya khobar itu menjelaskan mubtada. Ini khobar, ini mubtadanya. Ini khobarnya. Misalnya ini, susunan zaitun qaimun itu kan mubtada khobar. Zaitun itu mubtada, qaimun khobar. Artinya apa? Ini menempel ke sini. Khobar ini menjelaskan tentang mubtada. Khobar ini menjelaskan tentang mubtada. Jadi bagaimana keadaan Zaid? Zaid itu duduk, Zaid itu berdiri, ya kan? Nah, ini tidak. Beliau mengatakan mubtadanya itu adalah jenis-jenis kalam. Namun yang disebut adalah susunan kalam itu apa? Lah kan beda, itu bukan. Karena itu di dalam hasilnya bilang wafihi, di dalam ini ada sesuatu yang bisa dikritik, annahu la yasihu hamlu hadhil jumlah 'alal mubtada'. Tidak bisa dihamalkan, dimahmulkan jumlah ini, yaitu faqallu ma yatarakkabu minhul kalam 'alal mubtada'. Li'anna kauna ma yatarakkabu minhul kalamu ismaini laisa min aqsamil kalam. Karena keberadaan kalam yang tersusun minimal dua isim itu bukan jenis kalam. Maka yang lebih tepat misalnya falau qala ammal kalamu faqallu, dan adapun kalam susunan, karena ini nanti akan membahas tentang apa syarat unsur yang perlu dipenuhi untuk bisa disebut sebagai kalam. Wa ammal kalamu faqallu, seperti itu. Lah karena zahiran jika beliau mengatakan demikian maka pasti akan jelas. Illa an yuqal, maka ditakwil. Nah, supaya kita beradab, beretika dengan para ulama, maka kita perlu mentakwilnya. Ingat, takwil itu bukan hanya untuk Al-Quran dan Sunnah dan orang maksum saja. Itu kesalahan, itu bukan kaidah itu. Justru kalau kita menghadapi para pakar dan pakar itu benar, tapi mungkin kalamnya itu masih mengandung iya dan tidak, karena tidak ada kewajiban seorang pakar itu menggunakan kata-kata yang selalu jelas, tidak ada kewajiban. Bahkan mungkin keadaan beliau tidak bisa memungkinkan dia menggunakan kata-kata yang jelas. Itu seperti itu. Karena namanya ilmu kan kepakaran kan. Kepakaran tidak seluruhnya istilah harus dijelaskan. Karena itu bisa dipahami secara langsung bagi orang yang mempelajarinya. Illa anyukol, kecuali jika dikatakan, artinya ditakwil supaya kalamnya Imam Harami di sini ini benar. Illa anyukol innal khobaro mahdhuf. Khobarnya di sini itu yang dihapus sebenarnya, bukan ini khobarnya secara langsung. Wa takdiru, dan perkiraan dari yang dihapus tadi. Fa amma aqsamul kalami fayastad'i bayana nafsil kalam. Nah,
Jadi ditakdir begini, adapun jenis-jenis kalam, maka pembahasan tentang jenis-jenis kalam itu menuntut bayan nafsil kalam, menuntut penjelasan tentang apa itu yang disebut sebagai kalam, unsur apa yang perlu dipenuhi untuk bisa disebut sebagai kalam. Kalam itu sebuah statement yang berfaedah, Demikian. Nah, itu cara untuk mempelajari atau membaca kata-kata di dalam kitab Turus ya. Kita menggunakan semua kemampuan untuk bisa memahaminya secara benar. Diterapkan nahwu sorofnya, diterapkan ilmu mantiknya, diterapkan ilmu balagonya dan sebagainya. Jadi kalam di sini adalah adapun, maka adapun jenis-jenis kalam, maka pembahasan tentang jenis-jenis kalam itu menuntut penjelasan tentang unsur paling sedikit kalam bisa tersusun darinya itu ada 2 isim. Jadi unsur yang perlu dipenuhi kalam untuk bisa menjadi pantas disebut sebagai kalam itu adalah 2 isim, yaitu nahwu zaitun qaimun. Contohnya adalah zaitun qaimun, itu 2. Ini isim, ini isim. Ini isim kata benda, ini kata benda. Zaitun berdiri misalnya. Nah, itu disebut sebagai qadhiyah. Kalau di dalam bahasa mantik itu pantas disebut sebagai qadhiyah. Dia mu'allaf, tersusun. Kalau di dalam bahasa ilmu nahwu itu al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz murakkab artinya bukan mufrad di dalam ilmu mantik, tapi murakkab. Huwal lafdul murakkabul mufidu yang memberi faedah bil wad'i dengan secara sengaja. Dalam bahasa jurumiyah demikian. Artinya kalau kita hanya mengatakan misalnya zaitun, tapi kita nggak ada maksud untuk memberikannya khobar, maka dia nggak berfaedah. Kalau nggak berfaedah, artinya otomatis dia bukan kalam yang bisa diistinbati. Dan di dalam Al-Quran tidak ada kalam-kalam demikian, tidak ada. Makanya itu, kan kita tugas usul fikih adalah beristinbat hukum dari teks Al-Quran dan Sunnah. Maka di antara cara pertama untuk beristinbat adalah kita mengetahui mana statement-statement di dalam Al-Quran Sunnah yang bisa diistinbati, meskipun seluruhnya bisa diistinbati. Untuk membedakan sejak dari awal bahwasanya Al-Quran semuanya berfaedah. Sunnah semuanya berfaedah, tidak seperti kalam-kalam yang lain. Enggak. Zaitun qaimun. Zaitun qaimun. Itu yang pertama, jenis pertama yaitu kalam yang berfaedah. Yaitu harus tersusun dari 2 isim. Atau awismun wa fi'lun, atau tersusun dari isim dan fi'il. Nahwu qoma zaitun. Zaitun itu berdiri. Isim dan fi'il. Nah, namun isim dan fi'il di sini itu ada kalanya bentuknya 2 macam. Ada kalanya itu di dalam pembahasan isim fi'il itu ada kalanya bentuknya qoma zaitun, fi'il dan fa'ilnya. Ada kalanya juga fi'il dan naibul fa'ilnya. Kadang ada yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif, berbentuk aktif dan pasif. Zaitun melakukan sesuatu, dilakukan, itu kan aktif dan pasif. Itu semuanya adalah kalam yang berfaedah. Nah, isim dan fi'il. Nah, isim dan fi'il itu di sini ada kalanya berbentuk fi'il dan fi'il, yaitu perbuatan aktivitasnya. Fa'il itu orang yang melakukan aktivitas itu. Atau ada kalanya bentuknya adalah yang disebut sebagai fi'il dan naibul fa'il. Artinya bentuknya pasif. Misalnya bola ditendang. Kan bentuk aslinya adalah seseorang menendang bola. Seseorangnya dihapuskan, dijadikan bentuk aktif, bentuk pasif. Bola ditendang. Nah, itu juga masuk kategori isim dan fi'il. Au fi'lun wa harfun, atau
bentuknya kata kerja dan juga ada huruf. Misalnya nahwu maqama. Contohnya dia tidak berdiri. Dia tidak berdiri. Asbatahu ba'duhum. Namun ini ada problem. Ketika mengatakan bahwasannya unsur kalam diantaranya adalah unsur yang perlu dipenuhi untuk dianggap sebagai kalam adalah fi'il dan huruf saja. Ini sebagian ulama ini bilang ini problem. Kenapa? Ketika misalnya ini kan huruf, ma-nya ini huruf. Komanya ini adalah fi'il atau kata kerja. Sebagian ulama menetapkannya, menganggapnya itu cukup sebagai kalam berfaedah. Walam ya'udda ad-dhamira fi qama ar-raji'i ila Zaidin mathalan. Dan sebagian ulama tadi tidak menganggap dhamir yang kembali kepada Zaid misalnya karena tidak tampak. Wal jumhur ala adhi kalimatan. Jumhur menganggapnya sebagai kalimat. Jadi gini. Kalam yang tersusun dari fi'il dan huruf saja, sebagian ulama itu menganggapnya itu cukup. Yaitu misalnya makoma, tidaklah berdiri. Koma di sini adalah fi'il. Tapi otomatis fa'ilnya itu ada meskipun nggak disebutkan. Sebagian ulama mengatakan, nah ini kan hanya terdiri dari dua. Ini fi'il dan huruf. Ada mengatakan sebenarnya, jumhur mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, itu nggak tersusun dari dua, itu tiga. Huruf, kemudian fi'il, dan fa'il. Fa'ilnya tidak disebutkan karena dia mustatir, tersembunyi karena fi'il tidak mungkin lepas dari fa'ilnya. Ingat kaidah di dalam bahasa Arab itu seluruhnya mengatakan bahwasanya fi'il itu harus ada fa'ilnya. Aktivitas itu harus ada pelakunya, itu harus. Nggak mungkin ada aktivitas tanpa pelaku, itu mustahil. Di dalam bahasa Arab itu mustahil. Nah, kok di sini ada fi'il dan huruf saja, fa'ilnya mana? Fa'il itu ada otomatis isim kan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cukup dalam arti secara zahirnya memang dua, sehingga sebagian ulama ini tidak menganggap domir yang kembali pada domir di dalam koma yang kembali kepada fa'ilnya yaitu Zaid itu karena tidak tampak. Karena tidak tampak meskipun secara hakikat dia memiliki fa'il, memiliki pelaku. Namun sebagian mayoritas ulama jumhur mengatakan bahwasanya koma di sini itu juga mengandung kalimat isim, atau kalimat isim maksudnya adalah kata benda di dalamnya, karena yaitu pelakunya. Dia adalah dhamir yang mustatir, jawazan, boleh ditinggalkan, boleh disebutkan, boleh tidak. Mereka tidak berbeda pendapat bahwasanya setiap fi'il itu pasti mengandung fa'il. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini sama sekali. Perbedaan pendapat hanya apakah ketika fiilnya itu tidak disebutkan fa'ilnya, itu kita anggapnya dua fiil, dua kata atau tidak, dua kalimat atau tidak, dua diksi atau tidak. Mayoritas ulama, dan itu pendapat yang lebih tepat, itu menganggapnya ya tetap meskipun nggak disebutkan, itu tetap dianggap kandungannya tetap dia adalah fiil dan fa'il. Tapi sebagian ulama nggak perlu, itu udah maklum, nggak perlu disebutkan juga. Jadi pokoknya kadang kalimat yang statement yang berfaedah ya cukup dengan fiil dan huruf saja, karena fiilnya itu pasti otomatis mengandung fa'il. Jadi ini ada kalanya dua unsur atau tiga unsur, tidak masalah. Au ismun wa harfun. Nah, ini juga terjadi khilaf para ulama. Atau isim dan huruf saja. Itu isim dan huruf saja juga sebenarnya tidak punya faedah di dalam ilmu nahwu dan pendapatnya Roji. Namun sebagian ulama, pokoknya ini disebutkan unsur yang dohirnya ya ada isim, ada huruf. Kandungan fiil yang tersimpan di sana itu sebenarnya juga kita sepakat itu mengandung itu. Namun yang kita bahas adalah yang tentang lafadz dohirnya tidak ada. Wadzalika fin nida. Jadi contohnya adalah susunan dari isim dan huruf, isim kata benda dan huruf saja, itu contohnya di dalam nida. Nida itu panggilan. Misalnya ya Zaidu, wahai Zaid. Itu kan ya-nya itu huruf ya. Zaidnya itu adalah isim dan huruf.
Wa in kana al-mana ad'u au unadi Zaidan. Meskipun maknanya itu saya memanggil, saya mengajak atau memanggil Zaid. Ketika saya mengatakan wahai Zaid, itu maksudnya di dalam bahasa Arab maknanya adalah saya memanggil Zaid. Meskipun tidak disebutkan. Nah, tahqiq dalam permasalahan ini sebagaimana disebutkan oleh ulama ahli nahwu, ya memang ya Zaidu itu mengandung fiil di sana, yaitu saya memanggil, saya langsung saya. Kalau ya berarti kan saya memanggil, berarti kan ya bukan dia, bukan kamu, tapi saya. Saya memanggil Zaid. Tapi yang disebutkan oleh Imam Haramin di sini, yang penting zahirnya seperti itu ya itu. Zahirnya seperti itu. Jadi minimal dari kalam itu adalah dua isim. Isim dan fiil boleh, fiil dan huruf boleh, kemudian isim dan huruf juga boleh. Intinya seperti itu. Paham ya? Nah, tadi itu kemudian beliau mengatakan wal kalamu yang qasim ila amr wa nahi. Nah, ini baru masuk ke pembahasan yang disebut sebagai jenis kalam. Yang tadi kan fa'amma aksamul kalam fa'aqallu ma yatarakkabu minhu ismani. Ya kan? Adapun jenis-jenis kalam, maka yang paling minimal kalam itu tersusun itu adalah dua isim. Nah, itu kan bukan jenis kalam, tapi tentang kalam itu sendiri. Syarat disebut sebagai kalam. Nah, kalam beliau setelahnya wal kalamu yang qasimu ila amr wana ini baru tentang jenis kalam. Jenis-jenis kalam itu apa? Kalam statement yang berfaedah itu jenisnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu apa saja. Ini yang masuk ke pembahasan usul fikih. Sebelumnya itu lebih kepada statement yang sah untuk dianggap sebagai statement itu apa saja. Unsur yang perlu dipenuhi di dalam statement atau kalam yang sah itu apa saja. Itu lebih tepat, lebih cenderung ke ilmu nahwu, lebih cenderung ke ilmu nahwu. Makanya di dalam kitab usul fikih yang lebih tinggi pembahasan tentang aqallu ma yatarakkabu minhul kalam itu tidak disebutkan karena itu sebenarnya masuk ke pembahasan nahwu, bukan masuk ke pembahasan usul fikih secara langsung. Meskipun praktek di dalam usul fikih wajib menggunakan nahwu, wajib sekali. Wajib menggunakan nahwu. Namun ini karena fannya atau ilmunya tersendiri maka sebenarnya tidak perlu disebutkan. Nah, tentang jenis kalam yang benar ya ini wal kalamu yang qasim. Wal kalamu yang qasim dari kalam itu tersusun dari perintah dan larangan nahwukum wala taqud. Contohnya berdirilah wala taqud dan jangan duduk. Amarnya perintahnya itu kum berdirilah wala taqud jangan duduk. Itu jenis kalam yang pertama dan kedua. Kalam terbagi menjadi perintah dan larangan. Wa khobar dan khobar. Bentuknya adalah berita. Nahwu ja'a Zaidun. Zaid itu datang. Itu wastighbar dan juga istighbar atau istifham. Pertanyaan. Nahwu hal qama Zaidun. Contohnya apakah Zaid itu berdiri? Maka jawabannya fayuqalu na'am aula, dijawab ya atau tidak. Jadi ini mulai pembahasan tentang taksim atau jenis-jenis kalam. Mengapa pembagian kalam itu amar, nahi, khobar, istifham? Itu karena kalam itu ada kalanya dia mengandung perintah, tuntutan, atau tidak menuntut. Kalau yang menuntut, berarti ada kalanya perintah atau menuntut larangan. Kalau yang tidak menuntut, itu disebut sebagai khobar. Khobar. Di dalam kitab yang lain, misalnya Jamul Jawami itu menyebutnya pembagiannya lebih enaknya itu adalah kalam itu terbagi menjadi tolab, wa khobar, wa insya. Tolab, tuntutan, khobar itu berita, insya itu adalah insya, membuat semacam bukan khobar, tapi kita
memberikan statement insya. Itu pembagian yang lebih enak gitu. Jadi kalau ini amr nahi, dia itu masuknya ke kategori tolak, ya kan? Kalau khobar ini masuk ke kategori khobar, istighbar ini masuknya ke kategori insya. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah nanti ada kalam itu ada kalam khobari dan kalam insya'i, kalam khobari dan kalam insya'i. Kalau khobari perlu untuk membedakan, ada yang bermakna perintah untuk melakukan atau larangan. Ada yang bermakna kabar saja tentang cerita-cerita nabi-nabi di dalam Al-Quran yang tidak ada perintah dan larangannya kepada kita. Atau jenisnya insya. Insya itu kandungan yang tidak layah tamil asid wal kadhib, yang tidak mengandung kebenaran atau mengandung kemungkinan bisa dibenarkan atau bisa disalahkan. Kalau berita kan bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Itu kalau definisinya di dalam ilmu balaghah tentang khobar dan insya. Jadi itu pembahasan tentang itu. Pembahasan dari sisi apakah statement atau kalam itu mengandung perintah atau tidak. Kalau mengandung perintah berarti dia mengandung tuntutan. Mengandung tuntutan, maka dia mengandung tuntutan, maka dia adalah perintah dan larangan. Kalau tidak mengandung tuntutan, itu ada kalanya khobar atau insya. Khobar itu berita, dan ada kalanya insya itu adalah semacam pertanyaan atau yang lainnya. Ya kan? Itu pembagian jenis pertama. Yang pertama, wayang qasimu aidon ila tamannin nahwu laita syababa ya'udu yauman wa ardin nahwu ala tanzilu indana wa qasamin nahwu wallahi la af'alanna kada wa kada. Dan juga kalam itu terbagi ya. Juga terbagi. Ini kata dari kalimat ini wa yang qasim dan juga terbagi. Wayang qasimu aidon dan juga terbagi juga. Nah, kata-kata juga itu adalah isyarat bahwasanya jenis-jenis kalam itu bukan hanya 3, yaitu tolab, khobar, dan istighbar. Ya kan? Apa tolab ya amar nahi, khobar, dan istighbar saja enggak, tapi juga ada penyebutan yang lain yang disebutkan yaitu tamanin, ard, dan qasam. Tamanin itu adalah harapan yang jauh sekali. Harapan yang jauh sekali akan terjadi. Misalnya, laitas syababa ya'udu yauman. Andai kata masa muda itu bisa kembali satu hari saja. Itu kan harapan tapi tidak akan terpenuhi. Harapan tidak akan terpenuhi. Ini disebut sebagai tamanin. Atau yang lain disebut sebagai art. Art itu semacam ajakan tapi secara halus. Misalnya ala tanzilu indana, tidakkah kamu mau mampir ke kediaman kita? Ala tanzil indana, tidak mampir. Kamu mampir nggak sih? Mau mampir nggak? Itu ajakan yang halus. Dalam bahasa Arab itu susunan seperti ini halus sekali. Ala tanzil indana ya karim. Ala tanzil indana ya karim. Kamu nggak mau mampir ke rumah kita tak? Wa qasam dan perintah atau sumpah, maaf. Sumpah nahwu wallahi la af'alanna kata. Misalnya demi Allah saya akan melakukan hal seperti ini. Jadi ini lanjutan dari pembahasan jenis-jenis kalam sebelumnya. Karena kalam terbagi amr, nahi, khobar, istighbar. Juga terbagi kepada juga tamanni, juga arad dan khobar. Karena arad dan qasam. Karena itu disebutkan aidon. Di situ disebutkan aidon. Nah, itu intinya taksimnya diberikan oleh Imam Haramin di sini banyak dikritik oleh para ulama karena tidak mencakup seluruhnya atau dipisah-pisah, padahal dijadikan satu juga tidak masalah. Dijadikan satu judul tidak perlu dua yang qasimu aidon lagi, itu tidak masalah sebenarnya.
Tapi itu tidak masalah karena Imam Haramain di sini memang menuliskannya untuk orang pemula ya. Jadi supaya orang pemula itu tidak diberikan rincian terlalu panjang dalam satu satu pembahasan, maka dipisah-pisah. Misalnya eh, pembagiannya itu ada 6, tapi terbagi menjadi 3. Kemudian juga terbagi menjadi 3 kan? Itu berarti udah hafal, kemudian nambah lagi 3 lagi berarti hafal. Meskipun keseluruhannya itu totalnya 6. Itu cara Imam Haramain menuliskan karyanya ini di dalam kita ini. Makanya ada isyarat wayang qasimu aidon. Juga terbagi artinya dia masih pelengkap dari penjelasan sebelumnya. Dia bukan taksim yang independen, bukan pembagian yang independen yang terlepas dari pembagian sebelumnya. Dia masih tatim taksimil awal, penyempurna pembagian yang pertama. Ya kan ya? Seperti itu. Nah, kemudian wamin wajin akhra, ini baru beda, baru pembagian taksim kalam dari sudut pandang yang lain. Kalau tadi dua hal wayang qasim aidon itu masih masuk ke kategori yang pertama. Wamin wajin akhir, karena pembagian yang pertama itu pembagian dari sisi kandungan maknanya. Kandungan maknanya ada kalanya perintah, ada kalanya larangan, ada kalanya berita, ada kalanya pertanyaan, ada kalanya harapan, ada kalanya ajakan halus, ada kalanya sumpah. Itu pembagian dari sisi kandungan kalam, apa yang ditunjukkan oleh kalam itu kandungannya itu ya seperti itu. Nah, pembagian yang berikutnya yaitu kalam itu terbagi menjadi hakikat dan majas. Itu pembagian kalam dari sisi penggunaan lafadz untuk menunjukkan maknanya, dan sebagainya. Nah, apakah maknanya itu digunakan dalam pengertian yang sebenarnya atau digunakan dalam pengertian yang tidak sebenarnya? Itu yang disebut sebagai hakikat dan majas. Hakikat dan majas. Wa min wajhin akhar yang qasimu al kalam. Dan dari sisi yang lain yaitu dari sisi penggunaan lafadz di dalam menunjukkan makna dan selainnya. Itu kalam terbagi menjadi hakikat dan majas. Penggunaannya. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati wa illam yabqa ala mawdu'ihi kas-salati fil hay'atil makhsusah. Ya, dari sisi yang lain, dari sisi penggunaan lafadz untuk menunjukkan makna, itu ada kalanya terbagi menjadi hakikat dan majas. Di sini disebutkan oleh beliau hakikat dan majas memiliki dua makna, paling tidak memiliki dua makna, dan ini implikasinya sedikit berbeda ya, implikasinya sedikit berbeda. Hakikat memiliki dua makna, majas juga memiliki dua makna. Fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Hakikat adalah lafaz yang tetap dalam penggunaannya, tetap pada maudhu'nya, tetap pada di mana dia dibuat pertama kali. Orang Arab membuat kata ini untuk menunjukkan A. Orang Arab membuat kata A untuk menunjukkan makna A, yaitu makna A plus ya misalnya. Orang Arab membuat kata wadhu itu membuat kata B untuk menunjukkan makna B plus. Ya, kalau digunakan maknanya itu sesuai dengan apa yang diciptakan pertama kali orang Arab itu disebut sebagai hakikat. Jadi hakikat adalah lafadz yang tetap pada wadhunya ketika digunakan. Itu hakikat. Itu makna yang pertama dan makna yang paling mendasar dari hakikat seperti itu. Ada yang memberikan makna dan itu maksudnya adalah
tidak bertentangan dengan yang pertama sebenarnya, tidak bertentangan dengan yang pertama, tapi penggunaannya lebih ditarik agak keluar, ditarik agak ke atas sedikit, yaitu ada yang mengatakan yaitu lafaz yang digunakan dalam hal yang telah diistilahkan di dalam percakapan, meskipun dia tidak sesuai dengan maudhu aslinya. Wadhu yang pertama kali, artinya dia ada wadhu yang berikutnya yang digunakan di dalam percakapan atau yang lainnya. Wa illam yabqa ala maudhu'ihi, meskipun dia tidak tetap pada wadhu'nya, tidak tetap pada tujuan atau makna asli pertama digunakan. Misalnya apa? Ini contoh lafaz sholat. Lafaz sholat kasolati fil hayatil maksusah, seperti sholat di dalam bentuk yang khusus. Sholat yang kita ketahui yaitu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Itu kan sholat. Nah, di dalam Al-Quran waqimus sholah, dan tunaikan sholat. Pertanyaannya, sholat ini dengan makna gerakan bacaan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu apakah hakikat atau majas? Kalau menurut definisi yang pertama, sholat di sini majas. Kenapa? Karena arti dasar dari sholat itu sendiri itu doa. As-sholat hiya doa. Jadi istiqmal di sini yang pertama, makna pertama bagia fil istiqmal ala maudhu ini itu dalam penggunaan secara linguistik. Kalau sudah keluar dari penggunaan secara linguistik secara asli, maka dia disebut sebagai majas. Maka dia disebut sebagai majas. Namun ada makna yang hakikat yang lain, dia mengembangkan hakikat tapi yang lain. Misalnya lafaz sholat. Sholat itu makna asli. Sholat kalau dimaknai dengan sholat, itu dimaknai dengan doa, maka dia itu hakikat secara lugawi. Namun kalau dimaknai yaitu makna tertentu yang sudah diistilahkan, ketika Al-Quran waqimus sholah mengatakan waqimus sholah dan tunaikan sholat, sholat di sini hakikat menurut definisi yang kedua dari hakikat, tapi dia menurut definisi yang pertama, sholat di sini adalah hakikat, dia majas, sudah masuk ke majas. Nah, para ulama membedakannya dengan mengatakan bahwasanya sholat di dalam Al-Quran waqimus sholah itu dia adalah majas lughawi tapi hakikat syar'i. Dia hakikat tapi syar'i. Syariat membawa pemaknaan lain, pemaknaan yang lebih spesifik lagi di dalam lafaz sholat. Secara lughawi, lafaz sholat itu doa. Namun secara syar'i, sholat itu kandungan bacaan dan gerakan tertentu yang diawali takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu menjadi hakikat yang syar'i. Maka definisi hakikat di sini menggunakan definisi yang kedua, yaitu lafaz yang digunakan di dalam peristilahan dalam percakapan. Ini istilah yang di dalam percakapan. Misalnya contoh lafaz sholat. Sholat itu fil hayatil maksusah. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi wa huwa du'a bi khair. Karena lafaz sholat itu tidak tetap dari makna asli wadhu'nya secara linguistik, yaitu wa huwa du'a bi khairin, doa kebaikan. Tapi dia hakikat dalam makna yang kedua karena sudah diistilahkan terhadap makna yang khusus, makna yang khusus. Misalnya kita kalau dalam bahasa Indonesia lah, bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kata-kata mobil misalnya. Mobil, wadah lugawi aslinya mobil itu apa? Mobil itu gerak kan? Mobil aslinya kan gerak. Karena itu kita menyebut di dalam bahasa Inggris itu HP juga mobile kan? Karena dia biasa digerakkan, dibawa kemana-mana, mobile. Tapi di dalam pemaknaan mobil dalam bahasa Indonesia itu seperti ya car itu, bentuk-bentuk yang tertentu itu, bentuk tertentu yang kita menyebutnya sebagai mobil karena dia gerak. Karena dia gerak. Tapi makna mobil untuk menunjukkan mobil yang kita kenal di Indonesia itu hakikatnya hakikat urfi, sudah kebiasaan gitu loh.
meskipun dia sebenarnya sudah beralih dari makna aslinya. Makna aslinya mobil adalah dengan bahasa Inggris adalah sesuatu yang bergerak seluruhnya. Karena itu kita harus mobilisasi massa, memobilisasi, menggerakkan massa, memobilisasi massa, menggerakkan massa. Artinya bukan, walaupun menggerakkannya tidak dengan mobil, bisa jadi dengan pesawat, bisa jadi dengan yang lainnya kan bisa. Ya intinya seperti itulah. Yaitu makna hakiki tapi sudah mengalami penspesifikan makna tertentu. Misalnya lafaz lagi wadabatu lidzatil arba'i kal himari. Misalnya lafaz dabah, dabah itu hewan melata, lidzatil arba'i untuk menyebut hewan berkaki empat. Kal himari seperti dongki itu keledai. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadibbu 'ala al-ard. Lafaz dabah untuk menyebutkan hewan yang berkaki empat itu sudah keluar dari maudhu'nya, makna wadhu aslinya, yaitu wa huwa kullu ma yadibbu, yaitu setiap hewan yang dia berjalan di atas bumi, dia tidak mengambang, tapi dia itu di atas bumi, menempel di atas bumi, itu disebut sebagai dabah. Jadi kalau dabah diartikan, orang Arab menyebut dabah itu adalah hewan yang berkaki empat, yang misalnya himar, kemudian himar keledai, kuda atau bihol, tengah-tengah antara keledai dan kuda. Ya, orang Arab menyebut itu ya hanya tiga itu atau hewan-hewan yang berkaki empat seperti itu. Hewan berkaki empat itu dabah. Nah, tapi asli makna hakikatnya itu bukan itu. Makna hakikatnya itu mencakup seluruh hewan. Pokoknya dia tidak mengambang, tidak ngawang seperti burung, tapi dia melata, dia berjalan di atas bumi, yaitu disebut sebagai dabah. Seperti ayat Al-Baqarah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada dabah di atas bumi kecuali Allah akan memberikan rezekinya. Dabah di sini apakah maknanya itu hakikat? Ya, hakikat yang lughawi, bukan hakikat urfi. Dia bukan hakikat urfi. Kata-kata di dalam ayat ini ada hakikat lughawi. Kenapa? Allah memberikan seluruh hewan yang di bumi ini, bukan hanya hewan yang berkaki empat, seluruhnya itu masuk dabah. Jadi kayak misalnya apa, ayam, itik dan sebagainya yang tidak berkaki empat, ya, tidak berkaki empat, dia masuk dabah di situ makna hakiki. Namun dabah yang urfi itu beda, makanya di dalam Al-Quran itu perlu. Jadi karena itu Al-Quran itu perlu untuk dipelajari oleh untuk bisa mengambil kesimpulannya itu hanya oleh orang pakar. Apakah di dalam ayat Al-Quran itu di sini katanya ini adalah hakikat yang lughawi atau hakikat urfi atau hakikat syar'i atau tidak? Itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena misalnya sholat di dalam Al-Quran itu maknanya hakikat urfi atau syar'i? Hakikat syar'i. Itu bukan hakikat lughawi, dia hakikat syar'i. Dia hakikatnya syar'i. Artinya kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, yaitu gerakan yang sudah dispesifikan dengan gerakan-gerakan dan bacaan tertentu itu. Kalau doa saja dia nggak masuk sholat, paham nggak? Dabah di dalam ayat Al-Quran itu maksudnya adalah hakikat lughawi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau dimaksudkan itu hakikat urfi, maka ayat ini faedahnya kurang banyak. Kenapa? Karena hanya nas terhadap Allah memberikan rezeki kepada hewan yang berkaki empat. Yang lainnya kan tidak. Gimana itu? Nah, misalnya di dalam ayat Al-Quran lain yang itu sering diceritakan oleh guru-guru saya, misalnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dan kamu jangan menyembah Allah selain. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kamu jangan mengajak yang lain atau menyembah selain Allah ketika menyembah Allah. Jangan memusyirkan Allah.
Masajid di sini apakah hakikatnya lugawi atau hakikat syar'i atau hakikat urfi? Ini pertanyaan. Karena banyak orang, oh ternyata masjid itu diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu wa annal masajida lillah. Terus dia membawa makna ini ketika dia melihat masjid di luar itu masjid-masjid. Oh ini masjid, berarti yang diceritakan dalam Al-Quran. Enggak. Makna dari ayat Al-Quran itu bukan masjid, berbicara soal masjid. Karena masjid yang zaman sekarang itu enggak ada, di zaman itu enggak ada. Bahkan. Tahu enggak? Dia lebih kepada makna lughawi, bukan makna urfi. Masjid yang sekarang itu adalah hakikat urfi. Masjid yang dengan bentuk demikian itu hakikat urfi. Makna di dalam masjid, di dalam Al-Quran wa annal masajida lillah itu lebih kepada hakikat lughawi dan hakikat syar'i. Hakikat lughawi adalah tempat sujud. Itu jamak dari masjid. Masajid itu jamak dari masjid. Masjid itu tempat sujud. Itu hakikat lughawi sekaligus hakikat syar'i. Hakikat syar'inya tempat sujud. Nah, karena di dalam hadis dijadikan bumi ini sebagai masjid. Sebagai masjid. Maksudnya itu apakah setiap bumi itu diwakafkan untuk masjid yang kita kenal? Enggak. Itu bukan itu. Itu ayat hadis ini berbicara soal hakikat syar'i, atau hakikat lughawi. Bukan hakikat urfi. Oh enggak. Sehingga tidak ada nanti orang yang mengambil kesimpulan tidak perlu ada namanya wakaf masjid. Kenapa? Karena di dalam hadis seluruh bumi ini dijadikan masjid. Jadi nggak perlu wakaf-wakafan lagi. Pokoknya kita sholat dimanapun, sholat Jumat, kemudian kita ke tempat apapun itu sah. Nggak bisa, itu nggak bisa. Selama masih ada, karena syarat sholat Jumat itu harus di tanah yang memang disiapkan untuk menjadi sholat untuk sholat Jumat, yaitu tanah wakaf. Nah terus ada orang beristidlal dengan itu berarti nggak perlu di masjid, di luar saja boleh. Atau dia mengatakan bahwasanya setiap ini mencampurkan dua hal. Sebagaimana di dalam hadis seluruh bumi dijadikan masjid, berarti tanah itu nggak boleh dijual. Kenapa? Karena namanya masjid itu wakaf. Kalau wakaf nggak boleh dialihkan fungsinya kepada yang lain. Berarti seluruh tanah di Indonesia ini nggak boleh dijual, nggak boleh diperjualbelikan. Semuanya harus digunakan sebagai masjid. Sebagaimana dalam hadis. Ini ngawur. Ini ngawur. Makanya penting pembahasan tentang mananya hakikat urfi, hakikat lughawi. Demikian. Paham nggak? Ini pentingnya di situ. Pentingnya. Itu sering diceritakan oleh guru-guru kami ketika membahas tentang pembahasan ini. Karena itu nggak bisa. Di dalam hadis masjid di sini adalah dia hakikat lughawi, tempat sujud. Artinya ketika tidak ada najis apapun, sholat itu di tempat manapun sah. Sholat di tempat manapun sah. Tapi sholat Jumat karena dia perlu untuk dijamek. Sholat Jumat itu tempat yang disiapkan khusus. Jadi sholat Jumat itu memiliki syarat yang khusus dalam fikih. Itu harus di tempat yang khusus yang memang orang-orang disiapkan untuk berkumpul ibadah setiap seminggu sekali di sana, bukan sekedar tempat yang lain. Makanya dia butuh wakaf untuk masjid dan sebagainya. Itu alasannya. Jadi banyak orang kesalahan di situ, banyak orang yang karena tidak memiliki kemampuan yang mendalam tentang usul fikih, jadi nggak bisa membedakan mana hakikat, mana majaz dan sebagainya. Jadi ketika misalnya sholat ini digunakan untuk menunjukkan tentang bentuk tertentu, maka dia adalah majaz menurut definisi yang pertama, namun dia adalah hakikat menurut definisi yang kedua. Demikian juga dabah. Dabah kalau digunakan untuk menyebut zatil arba, hewan yang berkaki empat, itu dia adalah majaz menurut definisi hakikat yang pertama, atau dia hakikat menurut definisi yang kedua. Nah, demikian juga majaz itu juga berlaku seperti hakikat tadi. Wal majazu ma tujuwiza ay ta'uddiya bihi an maudhu'ihi. Majaz adalah lafaz yang dilewatkan dari
dilewatkan dari makna wadhu aslinya. Wa hadza 'alal ma'na al-awwal haqiqah. Hakikat dengan makna yang pertama yaitu ma baqiya fil istimal ala maudhu'ihi, maka majas menurut definisi hakikat yang pertama itu adalah ma tujuwiza an maudhu'ihi, yaitu yang dilewatkan dari makna aslinya. Karena hakikat dan majas itu muqabalah, bertentangan, kontradiksi. Kalau enggak hakikat berarti majas, kalau enggak majas berarti hakikat. Berarti kalau kita hakikatnya itu adalah mendefinisikannya dengan lafadz yang masih tetap sesuai dengan wadhu lugawinya, maka makna yang tidak tetap atau dilewatkan dari wadhu lugawinya, maka itu majas. Kalau definisinya hakikat yaitu mastuliha mastumila fi mastuliha fi mastuliha alaihi minal mukhatabah, maka definisi majasnya juga berbeda. Makanya itu hadza 'alal ma'nal awwal lil haqiqah. Ini adalah definisi majas menurut makna pertama hakikat, karena hakikat dan majas itu muqabalah, dia tanakut. Wa alasani, dan menurut definisi hakikat yang pertama, majas adalah mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Dan itu ini enggak disebutkan oleh Imam Haramain, tapi disebutkan oleh Imam Mahalli. Menurut definisi hakikat yang pertama, maka majasnya karena dia lawan dari hakikat, maka majas adalah lafadz yang digunakan pada selain yang digunakan secara istilah. Paham nggak? Paham ya? Tadi ada hakikat adalah ma baqiya ala fil istimali ala maudhu'ihi, pada makna wadhu aslinya. Maka perlu dijelaskan. Apa itu hakikat, apa itu hakikat yang tadi, hakikat dengan makna yang kedua, wal haqiqatu imma lughawiyah. Nah, ini jelaskan. Karena makna hakikat itu banyak, maka yang dimaksud oleh hakikat dari makna yang pertama tadi itu adalah yang bi'an wadha. Wal haqiqa imma lughawiyah. Hakikat itu ada kalanya lughawi, ada kalanya syar'i, ada kalanya urfi. Maka itu kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu hakikat dan majas. Hakikat ada kalanya lughawi, bi an wada'aha ahlul lughati kal asadi lil hayawanil muftaris. Hakikat ada kalanya maknanya lughawi, linguistik. Ada kalanya kita menyebutnya sebagai haqiqah lughawiyah. Itu yang dianggap ketika lafadz itu digunakan sesuai dengan makna lughawi maudhu'nya, maka dia disebut sebagai hakikat lughawiyah. Dengan cara dia dibuat oleh ahlul lughah, yaitu orang pemilik bahasa itu. Seperti penyebutan lafadz asad lil hayawanil muftaris, untuk hewan yang memangsa. Itu hewan tertentu yang memangsa, itu asad, hewan muftaris itu. Macan itu kan artinya macan, itu hewan yang memangsa. Nah, ini yang disebut sebagai hakikat dengan makna pertama tadi itu an maudhu'i, maksudnya dia masih tetap pada makna maudhu' lughawinya. Wa imma syar'i wal urfi. Nah, kalau syar'i urfi itu adalah mengacu kepada hakikat dengan makna yang kedua. Hakikat dengan makna yang kedua. Karena itu dia wa imma syar'iyya bi an wada'aha asy-syari'u kas-shalati lil ibadatil makhsusah. Hakikat ada kalanya hakikat syar'i dengan cara syariat, yaitu Allah dan Rasul itu membuatnya sebagai istilah untuk menunjukkan makna tertentu. Misalnya contohnya adalah sholat untuk menunjukkan ibadah yang tertentu, untuk menunjukkan makna ibadah yang tertentu. Nah, ada kalanya dia disebut sebagai hakikat urfiyah, hakikat secara kebiasaan. Urfiyah itu kebiasaan. Bi an wada'aha ahlul urfil am kadabbati lidzatil arba' mikal himari. Dengan cara orang pemilik kebiasaan umum, yaitu orang di satu daerah yang cukup luas, orang Arab, orang Mesir misalnya, orang Maroko, untuk menuju kadabbati lidzatil arba', seperti hewan dabah untuk menunjukkan dzatil arba', menunjukkan hewan yang berkaki 4, seperti kal himari, seperti himar, keledai.
Wahya lugatan. Berarti gini, makna lugawi sholat, makna lugawi dari dabah, itu kalau hakikat lugawinya dia udah masuknya kategori majas. Kategori majas dengan makna yang pertama. Namun kalau dengan makna yang kedua, dia masih hakikat, tapi hakikat syar'i. Para ulama nyebutnya supaya dibedakan antara hakikat lugawi dengan hakikat syar'i dan urfi. Maka dibedakan. Oh, kalau yang dia masih tetap pada maudhu asli lugawinya, linguistiknya, maka disebut sebagai hakikat lugawiyah. Kalau dia tidak asli, artinya dia majas, majas dari mana yang pertama, maka dia bisa jadi dia hakikat syar'i atau urfi, karena hakikat syar'i urfi itu adalah majas menurut mazhab yang menurut definisi yang pertama, tapi dia hakikat karena sesuai hakikat syar'i atau urfi dalam definisi yang kedua, dalam definisi yang kedua. Padahal di dalam makna lugawi maudhu'nya asli itu wadhu aslinya itu wahya lughatan likulli ma yadibu al ard. Nah, untuk menunjukkan hewan yang berjalan di atas bumi, bukan terbang. Nah, hakikat urfi itu ada kalanya dua macam, hakikat urfi yang am dan urfi yang khos, yang khusus, yaitu kal fa'ilil ismi ma'ruf indan nuhat. Misalnya fa'il untuk menunjukkan kata benda yang isim yang sudah diketahui oleh ahli nahwu, ya kan? وهذا التقسيم ماشي على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Mahalli. Pembagian hakikat menjadi lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah itu menggunakan definisi atau berjalan atau berlaku pada definisi yang kedua untuk menyebut hakikat. Definisi kedua hakikat ini yaitu mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatabah. Bukan definisi hakikat yang pertama yaitu yang terbatas pada lugawi saja. Ya. Jadi ingat ya. Nah, urfi itu ada dua macam. Urfi am itu khusus umum. Ada urfil khos itu biasanya dalam keilmuan. Jadi kebiasaan para ulama nahwu menyebutnya apa? Kebiasaan para ulama balaghah menyebutnya sebagai apa? Kebiasaan para ulama mantik, para ulama ahli kalam apa? Itu urf khos, itu yang terkait dengan ilmu-ilmu tertentu yang memang nggak semua orang itu mempelajarinya. Oh, enggak. Nah, itu hakikat dan majas. Kita membahas tentang definisi hakikat dan majas, dan hakikat dan majas ada dua definisi sesuai dengan kecenderungannya, dan pembagian menurut definisi yang kedua yaitu bisa dibagi hakikat menjadi hakikat syar'iyah, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah. Namun di dalam kalau dalam bahasa dari definisi yang pertama, maka yang menjadi hakikat itu hanya hakikat lughawi. Karena hakikat syar'i dan hakikat urfinya itu sudah masuk kategori majas kalau dalam definisi yang pertama. Kalau dalam definisi yang pertama. Jelas ya? Bentar saya tak minum. Nah, ini tadi sudah membahas tentang hakikat, hakikat dan majas. Kemudian kita membahas tentang berhubung tadi sudah membahas tentang makna hakikat dan majas, kemudian disebutkan tentang jenis atau macam dari ragam dari hakikat, maka beliau menjelaskan tentang ragam dari majas. Ragam dari majas itu apa saja? Wal majazu imma an yakuna biziyadatin au nuksonin au naklin au isti'aratin. Majas ada kalanya dengan menambahkan huruf, menambahkan kata, atau mengurangi kata, atau dinakal, dialihkan maknanya, atau isti'arah, dipinjam makna dari yang lain untuk menunjukkan makna yang lain. Jadi ini penjelasan, karena sebelumnya sudah menjelaskan tentang ragam dari hakikat, maka ini dijelaskan tentang ragam dari majas. Hmm. Ya.
Contoh dari majas biziyadah, majas karena menambahkan. Misalnya mithlu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai' laisa kamitslihi syai'. Fal kaf zaidatun wa illa fahiya bima'na mithl fayakunu lahu ta'ala mithlun wa huwa muhalun wal qasdu bihadzal kalami nafyuhu. Contohnya majas karena ditambahkan. Misalnya lafaz Allah kata dalam ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai', tidaklah sepertinya itu sesuatu, tidaklah sesuatu pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kafnya di sini itu zaidah, tapi zaidahnya di sini dalam bahasa bahasa anu ya, bahasa nahwu ya. Dalam bahasa nahwu itu zaidah. Namun ini juga kalau kita menyebut kaf di sini itu sebagai zaidah, ini hanya dari zahirnya. Karena beliau juga alasannya itu zahirnya bahwasanya fal kaf di sini adalah zaidah. Jika tidak zaidah maka kafnya di sini bermakna kaf itu kan seperti. Nah, seperti juga misal kan artinya. Maka Allah Ta'ala memiliki misal yang tidak serupa dengan misal orang lain kan. Maka itu padahal itu muhal. Wal qasdu bihadzal kalam, yang padahal tujuan dari ayat ini adalah menafikan keserupaan apapun makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kafnya di sini zaidah. Namun ini kata Imam Sa'duddin Taftazani itu hanya dari segi zahir saja, dari segi zahir. Karena kaf di sini bisa tetap gak zaidah, artinya kaf bermakna mithl. Jadi laisa mithlu mithli syai', laisa mithla mithlihi syai'un, itu juga punya makna benar tapi dengan jalur kinayah, dengan jalur kinayah. Jika kinayah itu kan semacam kinayah itu kinayah itu apa sindiran ya. Jika Allah semisal dari semisalnya Allah saja itu tidak ada, maka Allah juga tidak memiliki keserupaan. Paham nggak? Kalau maknanya kaf itu Allah tidak memiliki, tidak serupa dengan sesuatu pun. Tapi kalau kaf di makna bukan zaidah, maka makna kaf di sini itu dengan jalur kinayah, dengan jalur kiasan. Maknanya tidaklah serupanya Allah, tidaklah sesuatu pun itu serupa dengan serupanya Allah. Tidaklah sesuatu pun serupa dengan serupanya Allah. Nah, kalau sesuatu pun tidak serupa dengan serupanya Allah, maka berarti Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Malah kalau di dalam balaghah itu ablag, lebih baligh, dia lebih. Karena kita menafikan grade kedua, ketiga. Jadi ada hal itu grade ketiganya saja udah dinafikan, otomatis yang originalnya itu jelas berbeda dong. Paham nggak? Kalau kita menambahkannya itu kafnya di sini maknanya bukan zaidah, bukan tambahan. Jadi itu malah lebih ori gitu. Jadi misalnya ada orang mengatakan barang ini kualitasnya baik, terus kamu menolak, nggak ada barang ini, terus dia mengatakan nggak ada barang ini, nggak ada barang lain yang serupa dengan barang ini. Oke ya, nggak ada barang lain yang serupa dengan barang ini. Itu kan, wah itu berarti nggak ada satupun, ya kan? Tapi lebih kuat lagi ketika mengatakan KW-nya barang ini pun nggak ada yang serupa, bisa diserupakan oleh barang KW yang lainnya. Paham nggak? KW-nya barang ini pun nggak ada yang serupa dengan. Otomatis kalau KW-nya saja tidak ada yang bisa menyerupainya, otomatis yang orinya itu tidak serupa. Paham nggak? Itu lebih kuat gitu loh. Nah kalau kaf dengan makna kafnya ini zaidah, seolah mengatakan bahwa ini tidak ada, seolah mengatakan bahwa kafnya ini zaidah tambahan saja, tapi makna aslinya laisa mithlahu syai', sesuatu pun tidak serupa dengan Allah, sesuatu pun yang tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafnya itu dimaknai bukan zaidah, tapi dia makna bukan zaidah, tapi dia dengan jalur kinayah, dengan jalur kiasan, maka dia juga balik, lebih balik malah.
KW-nya dari barang ini pun tidak ada yang bisa menyerupai, apalagi orinya maksudnya demikian. Keserupaan, level penyerupaan, misal Allah itu pun kalau ada itu tidak ada yang bisa menyerupai apalagi Allah. Paham nggak? Seperti itu. Tapi ala kulli hal itu bisa dianggap sebagai majas karena kita menganggap kafnya di situ adalah zaidah, tambahan. Itu jenis pertama, yaitu wal majazu biziyadatin. Yang jenis yang lain yaitu majas binuksonin. Bentar. Majas dengan mengurangi kata. Mislu qaulihi ta'ala was'alil qaryah, dan tanyalah desa. Ai ahlal qaryah. Artinya yang ditanya itu objek yang pertanyaan itu adalah penduduk desa, karena di annal qaryata la tus'al. Di annal qaryata la tus'al. Karena qaryata la tus'al, karena desa itu tidak tanya, yang ditanyai adalah penduduk desa. Nah, ini majas juga. Dan tanyalah desa, maksudnya penduduk desa. Wa qaruba sidqu ta'rifil majasi ala ma dzukira bi anna ustu'mila nafyu mithli fi nafyil mithli wa su'alil qaryati fi su'ali ahlihi. Ini kok gini kata-katanya? Wa quriba wa qurriba. Dan definisi majas yang tadi matuzuwizaan maudu'i didekatkan pada yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya majas adalah dengan disebutkan sebelumnya yang matuzuwizaan maudu'i bi'annahu mustu'mila nafyu mithli, karena digunakan penafian keserupaannya Allah, kesamaan dari keserupaannya Allah dalam menafikan keserupaan Allah. Dan juga digunakan di sini pertanyaan kepada desa digunakan untuk memberikan makna, digunakan dalam makna bertanya kepada penduduk desa. Kok kuriba ya di sini ya? Enggak enak situ bacanya gimana? Enggak ada kita ini. Oh, ini takrib. Ya seperti itulah, intinya seperti itu. Nanti pembahasan lebih sengaja saya nggak terlalu panjang soal pembahasan balagonya dan sebagainya, karena itu nanti masuk ke fan ilmu yang lain, karena di hasilnya itu penjelasan ini kinaya, isti'aro, ini maksudnya zaidah dan sebagainya, itu pembahasan lebih kepada ilmu balago nantinya. Tapi penting memahami ilmu balago itu penting untuk bisa merasakan uslub atau gaya bahasa Al-Quran dan hadis, itu perlu ilmu balago. Tapi intinya sekarang pembahasan tentang bahwasanya itu majas itu aja. Wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma tadi kan majas ada bi ziyada, bin nuqsan, kemudian bin naqli ada bil isti'arah. Yang ketiga yaitu wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insan. Nukila ilaihi an haqiqatihi wa hiya al makanul mutmainnu tuqda fihi al hawajatu bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illa al khariju. Ada majas karena dinakal. Nakal itu dipindahkan, maknanya dipindahkan. Awalnya maknanya menunjukkan A, tapi dipindahkan ke yang lain. Misalnya lafaz ghaid di dalam bahasa Arab. Fima yakhruju minal insan. Ghaid di dalam bahasa Arab makna aslinya itu adalah fima yakhruju
minal insan, menunjukkan sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu kotoran lah. Nukila ilaihi an haqiq, itu maknanya sekarang seperti itu, bukan makna asli, berarti maknanya sekarang itu adalah untuk menyebut sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu kotoran. Nukila ilaihi, dipindahkan makna aslinya itu kepada makna tadi, yaitu fima yakhruju minal insan, dari hakikatnya. Karena makna hakikatnya adalah wahiyya al makanul mutmain. Makna asli dari ghaid itu adalah tempat yang tenang, tudhafihil haja, yang tempat itu digunakan untuk membuang hajat. Ya kan? Jadi ghaid aslinya itu ada maknanya itu tempat untuk buang hajat. Tapi di dalam penggunaan sehari-hari bahasa Arab sudah dinakal, dimajaskan karena dialihkan menjadi sesuatu yang keluar dari manusia, yaitu kotoran. Padahal aslinya itu adalah makna tempat untuk membuang kotoran. Bihaitsu la yatabadaru minhu urfan illal kharid. Sekira tidaklah tabadur itu cepat otak kita menangkap dari lafaz ghaid menurut orang Arab secara urfi, kecuali sesuatu yang keluar dari manusia. Jadi orang karena saking lamanya dipindahkan maknanya, maka orang Arab pun ketika mendengar kata ghaid itu yang terpikir terlintas pertama kali yaitu kotoran manusia, kotoran yang keluar dari manusia itu. Bukan lagi terpikir pada makna aslinya yaitu tempat pembuangan kotoran. Karena sudah beralih. Itu juga berarti itu juga berarti dia kata ini sudah mengalami majas, yaitu majas bin nakli, karena sudah dipindahkan maknanya dari makna asli menuju makna urfi yang sekarang. Yang jenis keempat yaitu wal majazu bil isti'arati, majas dengan meminjam kata, peminjaman kata yang lain. Definisi kinaya, isti'arah dan sebagainya itu nanti di ilmu yang lain. Nah, namun kata-kata isti'arah di sini lebih tepatnya kalau dalam penggunaan istilah balaghah sekarang itu lebih ke tasbih, karena itu contoh yang dilakukan di sini kaqouli ta'ala jidara yuridu ayyang qadda ayyaskut fasabbaha maila. Di sini ada isyarat dari Imam Mahalli di sini fasabbaha mailahu ila sukut, dan Al-Qur'an menyerupakan kecondongan untuk turun, kecondongan untuk jatuh, biiro dan sukun, menyamakannya dengan keinginan untuk jatuh. Nah, berarti istiarah di sini sebenarnya maknanya makna tasbih saja. Seperti misalnya tasbih itu penyerupaan, bukan peminjaman kata, tapi lebih tepatnya ini tasbih. Wal majazu bil isti'arati ka qoulihi ta'ala jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Tembok yang ingin rontok, ingin jatuh. Apakah tembok itu makhluk hidup? Kok bisa punya keinginan? Kan tidak kan? Berarti Al-Quran sedang menggunakan bahasa tasbih. Maksudnya yang kau itu jatuh. Fasabbaha mailahu ila sukuti bi iradati sukut. Allah menyerupakan kecondongan, jadi temboknya sudah miring, miringnya tembok itu, miringnya untuk menuju rontok itu diserupakan dengan keinginan untuk rontok, keinginan untuk jatuh. Alatiyah min sifatil hayy, karena keinginan itu termasuk sifat makhluk hidup. Dunal jamat, bukan benda mati. Kalau tembok itu benda mati, dia tidak memiliki keinginan. Secara definitif, benda mati tidak memiliki keinginan. Wal majazu al mabniyu ala tasbihi yusamma isti'aratan. Nah, majas yang dibangun di atas penyerupaan disebut sebagai isti'arah. Nah, jadi sebenarnya ini majas bitasbih, ya kan? Majas yang bitasbih. Nah, itu kita menyebutnya sebagai isti'arah. Yusamma isti'aratan. Jadi kadang isti'arah itu memiliki makna yang khusus.
kadang juga disebut untuk menyebut sebagai tasbih. Ya, bentar, ini ada lagi. Wah, ini pembahasan soal amr itu cukup panjang dan ini penting ini. Pembahasan amr itu cukup panjang tapi bisa di pertemuan berikutnya. Jadi itu saja dalam pertemuan pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang bertanya silakan saya berikan waktu supaya bisa bertanya dengan lebih luas. Silakan kawan-kawan. Izin Gus bertanya sedikit Boleh boleh silakan. tentang eh, ini mungkin di luar tema Gus, tapi yang saya tanyakan dari segi kebahasaannya tentang kata witir itu Gus. Sebenarnya hakikat maknanya itu berarti ganjil atau satu Gus? Artinya karena kan ada yang melaksanakan sholat witir itu dengan dua salam, 3 rakaat dengan 2 salam, dan ada yang dengan 1 salam. Itu apakah makna hakikatnya sebenarnya apa, Gus? Karena di redaksi hadisnya ada tutirunya kan gitu. Terima kasih, Gus. Sebenarnya nggak bisa dipertentangkan sih sebenarnya antara makna, kalau saya nggak tahu, nanti coba dilihat di kamus ya. Apa saya memahaminya malah sama saja. Maksudnya gini, yang disebut sebagai ganjil itu artinya kita bisa menyebutnya satu atau bilangan yang tidak bisa dibagi secara merata menjadi dua. Lah, bilangan yang tidak bisa dibagi secara merata menjadi dua itu adalah ketika bilangannya ada lebih dari satu. Lebihnya cuma lebih satu doang, tidak lebih dari satu. Misalnya 100 satu dibagi menjadi dua kan nggak bisa sebenarnya, nggak bisa. Satu itu nggak bisa dibagi, jadi satunya 55, satunya 51. Kalau kita separuh itu sebenarnya itibari saja, nggak ada yang bilangan dibagi separuh, itu nggak ada. Aslinya itu itibari. Tapi bilangan yang hakiki nggak bisa. Bilangan satu itu hakiki tidak bisa dibagi menjadi dua. Artinya kalau kita misalnya memaknai witir itu sebagai satu, berarti kan maksudnya adalah bilangan apapun, kalau pokoknya dilebihkan satu ya itu witir. Gitu. Karena witir itu yang nggak bisa dibagi menjadi dua. Ya. Atau kita menyebutnya sebagai ganjil. Ya itu kan ganjil kan makna dari genap, itu definisi apa? Al mungkosimu bimutasawiyain. Mangkos sama al mungkosim bimutasawiyain itu adalah syafa yang bisa dibagi kepada dua bagian yang sama, itu disebut sebagai syafa. Kalau witr itu malayang kosim bimutasawiyain, sesuatu yang tidak bisa dibagi dengan dua bagian yang sama. Kalau 101 berarti 50, 51. Kalau 3 berarti 2 sama 3. Kan nggak bisa. Karena satunya nggak bisa dibagi menjadi separuh-separuh, itu nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi nggak berbeda sih sebenarnya. Nggak berbeda maknanya. Menurut saya itu nggak berbeda. Mana winter di situ. Ada yang lain nggak? Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, atau gini, di dalam grup itu kan kalau kawan-kawan ada pertanyaan apapun terkait usul fikih misalnya bisa ditanyakan di sana, nanti akan dijawab. Insya Allah saya akan jawab, eh, di sana akan dijawab insya Allah. Kalau ada waktu, tapi insya Allah saya bisa memberikan waktu untuk bisa menjawabnya. Oke, siap Gus. Iya, siap. Terima kasih. Ramadan itu tanggal berapa ya? Kurang berapa hari ya Ramadan ya? Kalau di Indonesia itu belum tahu ya berapa hari lagi. Ya udah, nanti soal jadwalnya sepertinya akan ada perubahan jadwal selama Ramadan, ada perubahan jadwal karena kan jamnya terawih dan sebagainya ya. Atau gimana nanti? Coba dilihat dulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Sami-sami.